Xiao Yan tanpa ekspresi saat mendengar tawa ganas hantu tua Saising. Tubuhnya perlahan naik ke udara dan melihat ke arah kabut hitam yang tersebar di langit. Sepertinya barisan besar seperti itu telah menarik perhatian sejumlah faksi. Berdasarkan tebakannya, sepertinya area di luar pavilion bintang jatuh sudah diisi dengan mata-mata dari faksi lain. Ada banyak faksi kuat tersembunyi yang tak terhitung jumlahnya di dataran tengah. Pertarungan antara faksi ini juga sangat intens. Pavilion bintang jatuh telah menerima banyak tantangan sejak didirikan untuk menjadi salah satu dari 4 pavilion besar. Namun, kali ini, tidak diragukan lagi ia menghadapi situasi paling berbahaya dalam sejarahnya. Jika mereka bisa bertahan melewatinya, reputasi pavilion bintang jatuh pasti akan melonjak dan melemparkan 3 pavilion lainnya jauh di belakangnya. Jika tidak dapat melakukannya, kemungkinan pavilion bintang jatuh akan selamanya menghilang di dataran tengah ini. Hantu tua, omong kosongmu sama seperti sebelumnya. Serang saja dan cepat habisi mereka. Anda telah gagal beberapa kali. Jika Anda akhirnya gagal lagi kali ini, Anda harus lebih jelas daripada orang lain tentang nasib Anda nantinya. Tianzun putih hitam di langit melirik hantu tua Saising dan berbicara dengan lemah. Pengingatmu tidak perlu. Mendengar ini, wajah hantu tua Saising tenggelam saat dia berbicara dengan dingin. Meskipun dia berbicara dengan cara ini, kepadatan gelap juga secara bertahap muncul di mata hantu tua Saising. Dia menatap Xiao Yan, yang ditangguhkan di udara dan tertawa dingin. Setelah itu, dia tiba-tiba melambaikan tangannya. Cuci pavilion bintang jatuh dengan darah. Dimengerti. Mendengar teriakan dingin dari hantu tua Saising, banyak ahli dari pavilion bintang jatuh juga berteriak. Douk yang kuat tercecer. Segera, rantai hitam ditembakkan secara eksplosif menuju alam bintang dari segala arah sambil memancarkan gelombang suara, dentang. Hancurkan! Jeritan pembunuh yang memekakan telinga bergema di seluruh tempat ini. Alam bintang yang awalnya damai dengan cepat menjadi tempat yang dipenuhi dengan aura pembunuhan. Sosok Xiao yang ditangguhkan di udara. Tatapannya menatap tajam ke hantu tua Saising. Para ahli Hall of Soul itu tersebar sendiri ketika mereka telah mencapai 100 kaki darinya dan bergegas ke alam bintang. Bocah, kali ini, diriku yang dulu pasti akan secara pribadi menangkapmu kembali ke aula jiwa. Pada saat itu, diriku yang dulu akan membuatmu mengerti apa yang dimaksud dengan takdir yang lebih buruk dari kematian. Wajah hantu tua Saising dipenuhi dengan kekejaman yang buas saat dia melihat Xiao Yan. Kakinya tiba-tiba menginjak udara kosong dan dia langsung menyerbu secara eksplosif ke arah Xiao Yan. Ketika hantu tua Saising menyerang, Tianzun hitam putih bertukar tatapan satu sama lain dan mengangguk sedikit. Kaki mereka menginjak udara kosong dan memasuki alam bintang. Ketika langkah kaki mereka mendarat, lautan seperti douk yang luas dan perkasa perlahan menyapu, menyebabkan energi seluruh dunia ini berfluktuasi. Tepat ketika Tianzun hitam putih berencana memasuki alam bintang dan terlibat dalam pembantaian, cahaya keemasan menyerbu. Setelah itu menyerang langsung ke arah mereka berdua. Boneka yang bisa melawan bintang 4 Douzun benar-benar langka. Serahkan padaku. Tianzun hitam yang berpakaian hitam melirik boneka setan langit yang sedang menyerang dengan agresif. Kejutan samar melintas di matanya saat dia berbicara. Sepertinya pembantaian hanya bisa dilakukan oleh saya. Tianzun putih tertawa terbahak-bahak. Tubuhnya bergerak dan dia membuat jalan memutar di sekitar boneka setan langit yang bergegas. Namun, dia baru saja mengambil beberapa langkah ketika sesosok tubuh kecil menghalangi ruang di depannya dan sambil tertawa berbicara kepadanya, Pak Tua, izinkan aku menjadi lawanmu. Tianzun putih terkejut saat melihat gadis cantik ini, yang tiba-tiba muncul di hadapannya. Matanya tetap acuh tak acuh dan tidak sedikit pun terpengaruh oleh status atau penampilan yang terakhir. Dia mengangguk sedikit dan bahunya bergetar. Aura yang luas dan kuat melonjak secara eksplosif dan menyapu King Lin. King Lin buru-buru memusatkan perhatiannya ketika dia melihat bahwa orang tua ini telah memberikan pukulan mematikan sebagai serangan pertamanya. 3 titik hitam perlahan membesar jauh di dalam mata zamrudnya.
Setelah itu, mereka berubah menjadi 3 bunga zamrud iblis yang mengelilingi matanya sebelum berputar perlahan. Riak energi iblis dan tidak biasa dengan cepat menyebar. Murid bunga ular 3 giok hijau. Tianzun putih ini juga orang yang sangat berpengalaman. Dia merasakan perubahan di mata King Lin saat itu terjadi. Dia segera terkejut saat berseru. Kamu telah menebak dengan benar. King Lin tersenyum manis. Cahaya iblis dan tidak biasa di dalam matanya berputar dengan cepat. Tekanan Douqi yang melonjak dari segala arah diselesaikan. Sungguh tak terduga. Dunia ini sebenarnya memiliki mata yang begitu misterius. Sayangnya, kamu terlalu lemah. Tianzun putih tertawa kecil. Tubuhnya bergerak dan beberapa bayangan muncul di langit. Dia muncul di depan King Lin hampir seketika. Energi yang besar dan besar berkumpul di tangannya. Setelah itu, ia meraih ke arah King Lin. Itu mungkin tidak pasti. King Lin tertawa. Pinggang halusnya yang tampaknya tanpa tulang dipelintir dengan lembut dan tubuhnya lolos dari penahanan ini oleh tangan Tianzun putih dan dia dengan cepat menarik ke belakang. Melihat King Lin menghindar, rasa dingin muncul di mata Tianzun putih. Dia mendengus dan bergegas keluar. Bang! Selama waktu Tianzun Bai dan King Lin mulai bertukar pukulan, Xiao Yan dan hantu tua Zhai Xing juga bertabrakan hebat seperti meteorit. Riak Douqi yang menakutkan menyapu udara, mengguncang puncak gunung di sekitarnya sampai batu gunung besar jatuh terus-menerus. Pada saat ini, Xiao Yan dan hantu tua Zhai Xing benar-benar terlibat dalam bentrokan langsung. Saat ini dia sudah secara resmi maju ke tingkat Douzun bintang 2 setelah menelan sumsum tulang Dousheng. Menambahkan 3 perubahan dari api langit 3 perubahan misterius yang telah diaktifkan, Xiao Yan sudah memiliki kualifikasi untuk bertarung melawan Douzun bintang 5 secara langsung. Dia tidak perlu lagi berhati-hati dengan serangan pihak lain seperti di masa lalu. Orang yang paling merasakan perubahan Xiao Yan ini adalah lawannya, hantu tua Zhai Xing. Saat ini dia merasa semakin terkejut di dalam hatinya setiap kali dia bertukar pukulan dengan Xiao Yan. Ketika dia pertama kali bertemu Xiao Yan saat itu, yang terakhir bahkan tidak dapat menerima telapak tangan darinya secara langsung. Selanjutnya, dalam waktu 1 tahun yang singkat, orang yang merupakan semut di matanya saat itu, sudah memiliki kualifikasi dan kekuatan untuk bertarung langsung dengannya. Itu hanya berlangsung sebentar tapi kekuatan anak nakal ini telah meningkat lagi. Jika ini terus berlanjut, bahkan aku tidak akan menjadi tandingannya saat kita bertemu lagi. Hati hantu tua Zhai Xing terkejut dan marah saat dia merasakan peningkatan mendadak Xiao Yan ini. Perasaan menyaksikan dirinya dilampaui ini benar-benar tidak bagus. Ini terutama terjadi ketika orang ini adalah lawannya. Ia benar-benar merasa sulit makan dan tidur. Xiao Yan saat ini jelas telah mencapai tahap di mana hantu tua Zhai Xing mengalami kesulitan makan dan tidur. Keinginan untuk membunuh melonjak dalam hati hantu tua Zhai Xing. Angin telapak tangannya juga menjadi semakin tajam. Douqi yang luas dan perkasa di dalam tubuhnya mendesing dan beredar seperti air banjir yang mengerikan. Akhirnya, itu mengikuti pembuluh darah dan keluar. Ruang retak dimanapun angin palem lewat. Banyak garis retakan spasial hitam gelap menyebar, tampak seperti mulut besar yang ganas. Serangan hantu tua Zhai Xing, yang tiba-tiba menjadi tajam, juga menarik perhatian Xiao Yan. Wajahnya menunjukkan senyum dingin. Meskipun kekuatannya paling banyak mencapai bintang 4 Douzun setelah menggunakan api langit 3 perubahan misterius, dia memiliki bantuan api surgawi. Peningkatan ini menyebabkan dia tidak perlu lagi takut pada hantu tua Zhai Xing. Bang bang bang. 2 sosok melintas seperti hantu di udara. Setiap kali mereka melakukan kontak, suara keras yang mengejutkan akan meledak. Gelombang demi gelombang badai energi liar dan ganas menyebar terus-menerus dan bergema di langit seperti guntur yang teredam. Kondisi pertempuran yang intens ini menyebabkan seseorang menjadi sangat tidak bisa berkata-kata saat melihatnya. Pada saat ini, interior alam bintang pada dasarnya dipenuhi dengan tangisan pembunuh. Kabut hitam yang sangat dingin menyebar di tempat itu. Banyak murid pavilion bintang jatuh berkumpul bersama.
Mereka mungkin tidak cocok untuk para ahli dari Hall of Soul dalam pertandingan 1 lawan 1. Namun, ketika ratusan atau ribuan dari mereka berkumpul, bahkan para ahli ini tidak dapat memperoleh kemenangan dalam waktu singkat. Feng Zunze, dokter peri kecil dan yang lainnya juga telah bergabung dalam pertempuran saat ini. Cukup banyak ahli telah bergabung dengan invasi ini oleh Hall of Soul. Hampir semuanya adalah karakter yang kuat dan ganas. Oleh karena itu, bahkan kelompok Feng Zunze juga harus mengerahkan semua upaya mereka saat ini. Ada cukup banyak sosok manusia di langit yang jauh dari alam bintang. Ini adalah beberapa ahli dari dataran tengah, yang datang setelah mendengar berita serta mata-mata dari beberapa faksi. Hall of Soul selalu menjadi faksi yang sangat kuat di dataran tengah. Setiap tindakan mereka akan menarik banyak sekali tatapan mata. Selain itu, Hall of Soul tidak menyembunyikan misi ini. Karenanya, itu telah menarik cukup banyak tatapan. Kali ini, Paviliun Bintang Jatuh mengalami bencana besar. Itu benar-benar memprovokasi aula jiwa untuk menyerangnya. Seorang lelaki tua, yang memiliki hubungan dengan Paviliun Bintang Jatuh, menghela nafas pelan. Hei, jika Paviliun Bintang Jatuh dihancurkan, sebuah ruang akan dibuat di antara 4 paviliun. Paviliun awan mengalir saya mungkin bisa menangkap peluang untuk mengisinya. Mengingat sedikit kekuatan dari Paviliun awan mengalirmu, kemungkinan faksi kamu akan dimusnahkan sehari setelah kamu menjadi salah satu dari 4 paviliun besar. Apa yang kamu katakan? Apakah kamu mencari kematian? Menurutmu aku takut padamu? Tempat-tempat ini tidak diragukan lagi merupakan kekacauan total. Beberapa ahli atau faksi yang memiliki dendam satu sama lain kadang-kadang akan meledak menjadi pertempuran panas yang berapi-api jika mereka berdebat. Namun, sebagian besar tatapan saat ini berhenti di alam bintang. Konflik kecil ini tentu saja sulit menarik banyak perhatian. Meskipun orang-orang ini berdebat, kebanyakan dari mereka memiliki sikap pesimis terhadap nasib Paviliun Bintang Jatuh hari ini. Beberapa ahli, yang memiliki hubungan dengan Feng Zunze dan Yao Lao berjuang sedikit sebelum menghela nafas dengan lembut. Mengingat kekuatan Paviliun Bintang Jatuh saat ini, ia tidak dapat bertarung dengan aula jiwa. Bahkan dengan bantuan mereka, itu akan sedikit berguna. Sebaliknya, mereka akhirnya akan diseret ke dalam rawa. Sementara semua orang merasa menyesal atas nasib Paviliun Bintang Jatuh, jari lelaki tua yang berbaring dengan mata terpejam di platform batu tiba-tiba sedikit bergetar. Saat jarinya bergetar, ruang di dalam menara batu juga mengeluarkan retakan dan meledak, berubah menjadi banyak fragmen spasial. Mereka terguling dan dihancurkan. Bang! Dua sosok manusia yang ditutupi oleh kelompok Douki yang luas dan perkasa bertabrakan dengan keras di langit. Suara gemetar menakutkan melesat ke arah awan. Bahkan awan yang melayang di langit telah diguncang hingga tersebar saat ini. Tidak ada yang berani melangkah dalam radius 1000 kaki dari keduanya. Dengan serangan Douki yang menakutkan, bahkan elit biasa Douzun akan kesulitan memblokirnya. Menyenangkan sekali. Xiao Yan bertabrakan dengan keras dengan hantu tua Saising. Kekuatan yang kuat dan ganas mengguncang Xiao Yan sampai dia mundur lebih dari selusin langkah. Wajahnya juga dipenuhi keinginan untuk berperang. Karena ada celah yang terlalu besar ketika mereka bertarung dengan hantu tua Zai Xing sebelumnya, dia tidak dapat bertukar pukulan langsung dengan pihak lain. Yang bisa dia lakukan hanyalah mengandalkan kecepatan dan kelincahannya untuk menghindar. Setelah itu, dia mulai menampilkan serangan Douki-nya. Ini adalah pertama kalinya tabrakan kepala yang berani semacam ini terjadi. Dibandingkan dengan tawa keras Xiao Yan, ekspresi hantu tua Zai Xing menjadi semakin suram. Di depan banyak ahli dalam aula jiwa. Dia, Tianzun aula jiwa, tidak dapat menyelesaikan generasi yang lebih muda bahkan setelah waktu yang lama. Dia benar-benar kehilangan banyak wajah. Kamu bisa mencoba bersikap kuat di depan diriku yang dulu. Aku yang dulu akan melihat berapa banyak nyawa yang bisa dibayar Paviliun Bintang Jatuh untuk membiarkanmu menyia-nyiakannya. Hantu tua Zai Xing menghirup udara dalam-dalam. Nada suaranya tiba-tiba menjadi seram saat dia berbicara. Mata Xiao Yan mengambil kesempatan untuk menyapu bagian dalam alam bintang saat dia mendengar ini. Hatinya sedikit tenggelam.
Meskipun beberapa sesepuh di pavilion bintang jatuh masih bisa bertarung dengan para ahli dari aula jiwa, murid-murid biasa itu bukan tandingan mereka. Meskipun mereka mengandalkan jumlah mereka yang besar untuk mencegah terlalu banyak kematian, terkadang juga ada beberapa murid pavilion bintang jatuh sekarat karena serangan diam-diam oleh para ahli dari aula jiwa. Saya benar-benar tidak bisa melanjutkan ini. Ada kebutuhan untuk menghabisi hantu tua ini secepatnya. Xiao Yan merenung sedikit di dalam hatinya. Setelah itu, dia perlahan mengangguk. Dia diam-diam mengeluarkan beberapa pil obat untuk memulihkan douki dari cincin penyimpanannya dan memasukkan semuanya ke dalam mulutnya. Namun, dia tidak langsung menelannya. Setelah melakukan semua ini, pandangannya akhirnya beralih ke hantu tua Saising. Dia mengeluarkan tawa dingin dan douki di dalam tubuhnya mengikuti jalan yang aneh dan beredar dengan cepat. Setelah sirkulasi doukinya, cahaya keemasan gelap secara bertahap muncul di telapak tangan kanan Xiao Yan. Pada saat yang sama, kakinya dengan lembut menginjak udara dan berjalan menuju hantu tua Saising. Melihat Xiao Yan perlahan berjalan, senyum garang juga muncul di wajah hantu tua Saising. Xiao Yan mengadopsi niat untuk mengakhiri pertempuran ini secepat mungkin dan itu sama baginya. Dengan penglihatannya, dia secara alami bisa mengatakan bahwa Xiao Yan sedang menampilkan teknik Dou. Namun, dia tidak peduli. Satu-satunya yang bisa ditakuti Saising adalah teratai api yang mengandalkan penggabungan 4 jenis api. Selain itu, dia tidak berpikir bahwa Xiao Yan dapat memiliki ancaman apapun terhadapnya. Meskipun kekuatan Xiao Yan hampir tidak bisa bertarung langsung dengannya sekarang, dia juga mengerti bahwa kemampuan bertarung ini adalah sesuatu yang Xiao Yan dapatkan dengan paksa dengan menggunakan teknik rahasia. Setelah teknik rahasia mencapai batas waktunya, akan mudah untuk membunuh Xiao Yan. Sekarang, biarkan aku yang dulu membiarkanmu melihat apa sebenarnya kekuatan sejati dari Douzun Bintang 5. Ekspresi ganas di wajah hantu tua Saising menjadi semakin lebar. Douk yang besar dan perkasa terseret. Setelah itu, berubah menjadi zat kental. Itu bergoyang aneh sebelum menggumpal menjadi bilah kepala hantu hitam gelap. Pedang besar ini sangat aneh. Lapisan kristal hitam gelap yang aneh menutupinya. Ujung pedang itu dengan lembut memotong udara dan garis retak seukuran ibu jari tiba-tiba muncul. Tangan hantu tua Saising memegang pedang besar itu dengan erat. Tatapannya tajam saat dia melihat Xiao Yan berjalan perlahan. Banyak bayangan yang tiba-tiba terbentuk oleh pedang besar itu. Setelah itu meretas dengan cepat dari seberang ruang. Pedang bintang hancur. Setelah raungan rendah dan dalam dari hantu tua Saising bergema di tempat itu, seluruh langit tiba-tiba menjadi gelap. Bintang yang tak terhitung jumlahnya tergantung di belakang hantu tua Saising. Setelah itu, mereka berubah menjadi banyak sinar cahaya kecil yang berkumpul di pedang besar itu. Mengikuti pengumpulan sinar cahaya ini, energi pada pedang besar itu juga menjadi semakin menakutkan. Mati! Hantu tua Saising tersenyum lebar. Bilahnya menusuk ke bawah. Setelah jatuhnya pedang ini, ruang di depannya hancur seketika. Banyak garis retakan spasial muncul. Akhirnya, pedang tajam setinggi 1000 kaki bersinar dengan paksa membelah ruang di depan dengan cara yang sangat sombong. Itu berubah menjadi petir yang melesat secara eksplosif ke arah Xiao Yan. Cahaya pedang yang begitu kuat tiba-tiba muncul di langit. Itu segera menarik fokus mata yang tak terhitung jumlahnya. Ekspresi terkejut segera muncul di matanya. Pedang penghancur bintang. Ini adalah kartu truf terhebat dari hantu tua Saising. Ahli yang tak terhitung jumlahnya telah mati di bawah pedang ini. Namun, setelah hantu tua Saising bergabung dengan aula jiwa, dia jarang bertemu dengan ahli yang bisa membuatnya sekali lagi menunjukkan kartu truf terbesarnya. Tanpa diduga, saat ini bisa terlihat di tempat ini. Hantu tua pedang penghancur bintang Saising dapat dianggap berada di puncak teknik Dou kelas D. Kekuatannya sangat mengejutkan. Ada sangat sedikit teknik Dou dari kelas yang sama yang dapat menerima serangan ini secara paksa. Xiao Yan itu sepertinya akan kurang beruntung. Beberapa ahli yang mengamati dari luar pavilion bintang jatuh tanpa sadar menggelengkan kepala ketika mereka melihat situasi ini. Mata Xiao Yan beriak sedikit di hadapan cahaya pisau tajam yang menakutkan yang bisa merobek dunia.
Langkah kakinya yang lambat dan lambat juga berhenti sejenak. Cahaya keemasan gelap di telapak tangan kanannya juga menjadi semakin pekat. Sudah terlambat untuk berpikir untuk kabur sekarang. Melihat Xiao Yan menghentikan langkahnya, hantu tua Saising berpikir bahwa yang pertama diguncang oleh cahaya pedang ini. Dia langsung tertawa dingin. Namun, Xiao Yan bertindak seolah-olah dia tidak mendengar tawa dingin ini. Tatapannya terfokus pada telapak tangan kanannya. Warna keemasan gelap di tempat itu telah mencapai batas kecerahannya sebelum cahaya hitam pekat yang ekstrim akhirnya bergetar dan muncul ke permukaan. Dengan munculnya cahaya hitam ini, cahaya keemasan yang cerah juga dengan cepat menghilang. Sebaliknya, bintik hitam itu menjadi semakin besar. Cara itu seolah-olah energi cahaya keemasan ditelan oleh cahaya hitam. Dengan perluasan cahaya hitam yang cepat, Xiao Yan juga merasakan Douqi dengan cepat mengalir keluar dari tubuhnya. Dia buru-buru menelan pil obat di mulutnya dengan tegukan. Setelah itu, dia tiba-tiba mengangkat kepalanya. Pada saat ini, cahaya pedang besar 1000 kaki itu sudah beberapa puluh meter di depannya. Angin kencang menyebabkan jejak darah kecil muncul di kulitnya. Anggap saja kehormatanmu bisa mati di bawah pedang penghancur bintang diriku yang dulu. Cahaya pedang itu mendekat. Pada saat ini, bahkan dengan kecepatan cepat Xiao Yan, dia tidak dapat menghindari serangan itu. Hantu tua Saising tanpa sadar tertawa terbahak-bahak saat melihat ini. Bocah yang penuh kebencian ini akhirnya akan mati di tangannya hari ini. Senyum tipis perlahan terangkat di wajah Xiao Yan ketika dia mendengar tawa keras hantu tua Saising. Tangannya tiba-tiba mendarat dengan keras di ruang kosong di depannya. Teriakan keras tiba-tiba terdengar. Telapak tangan tangguh penciptaan surga. Bang! Telapak tangan Xiao Yan mendarat dan ruang itu sendiri pada dasarnya runtuh hampir seketika. Bola cahaya hitam pekat yang menyebabkan hati seseorang terasa dingin dengan cepat menyebar dari telapak tangannya. Setelah itu bertabrakan dengan keras dengan cahaya pedang tajam itu. Keduanya bertabrakan. Ledakan intens yang melebihi harapan semua orang tidak muncul. Cahaya pedang itu tampaknya telah memasuki lubang hitam tak berdasar yang dalam saat ia menerjangnya. Tidak ada sedikit pun fluktuasi yang tercipta. Bahkan kecepatan cahaya hitam yang dikeluarkan tidak melambat. Mendesis. Semua orang menghirup udara sejuk karena kaget saat melihat pemandangan ini. Mata mereka dipenuhi dengan ketidakpercayaan. Sepertinya hanya sedikit di antara mereka yang hadir bisa menerima serangan hantu tua Saising. Namun cahaya pedang yang sangat kuat itu tampaknya tanpa kemampuan sedikit pun untuk melawan di bawah bola cahaya hitam yang aneh itu. Bagaimana ini mungkin? Pada saat ini, kepala semua orang kabur. Yang bisa mereka lakukan hanyalah bergumam berulang kali dalam pikiran mereka. Hilangnya cahaya pedang juga menyebabkan hantu tua Saising tercengang. Dia tiba-tiba pulih dan melihat bola cahaya hitam yang dikenalnya. Matanya tiba-tiba melebar saat dia berseru, telapak tangan tangguh penciptaan surga. Teknik Dou kelas Tian? Bagaimana Anda mendapatkannya? Hantu tua Saising secara pribadi telah menyaksikan telapak tangan tangguh penciptaan surga di peninggalan kuno saat itu. Kekuatan menakutkan itu adalah sesuatu yang tertanam dalam ingatannya bahkan sampai sekarang. Jenis teknik Dou kelas Tian ini, yang sangat dia idam-idamkan, benar-benar telah mendarat di tangan Xiao Yan. 3 tulang rusuk itu? Hantu tua Saising bisa dianggap bereaksi dengan cepat. Dia segera mengingat 3 tulang rusuk yang diambil Xiao Yan dari kerangka hari itu. Jelas, jika teknik Dou kelas Tian benar-benar ada, itu pasti ada di tulang rusuk itu. Bajingan licik ini! Hati hantu tua Saising berdarah karena penyesalan. Ekspresinya menjadi suram saat dia melihat bola cahaya hitam yang menyebar. Tubuhnya buru-buru ditarik kembali. Kamu ingin melarikan diri? Xiao Yan hanya tertawa terbahak-bahak saat melihat hantu tua Saising melarikan diri. Tangannya tiba-tiba bergetar dan tingkat ekspansi bola cahaya hitam tiba-tiba meningkat. Pada saat yang sama, kekuatan isap yang tak tertandingi melonjak keluar dari dalam bola cahaya hitam gelap. Di bawah kekuatan hisap ini, kecepatan hantu tua Saising segera melambat. Setelah itu, dia terkejut melihat bola cahaya hitam menyebar dengan cepat.
Ketakutan akan kematian akhirnya naik ke hatinya saat ini. Dia jelas mengerti bahwa jika dia tersedot ke dalam bola cahaya, kemungkinan besar dia akan segera mati. Bang bang bang. Hantu tua Zaising dengan tergesa-gesa melepaskan banyak pilar douki yang kuat pada saat kritis di mana kematian mendekat. Namun, serangan ini bahkan tidak menciptakan riak saat mendarat di bola cahaya sebelum menghilang secara aneh. Jenis melahap tanpa akhir ini menyebabkan ketidakberdayaan melonjak di hati hantu tua Zaising. Mati! Mata Xiao Yan berubah dingin saat dia melihat hantu tua Zaising yang berada di dekatnya. Kecepatan penyebaran bola cahaya tiba-tiba meningkat. Tuan Tianzun ke-9, tolong selamatkan aku. Hantu tua Zaising, yang tidak dapat melarikan diri setelah menggunakan semua kemampuannya, akhirnya membuka tenggorokannya pada saat kritis ini. Raungan tajam yang menyedihkan bergema di langit.